Assalamualaikum Ananda Arifin. Waalaikumsalam Pak. Senang sekali Bapak bisa bertemu dengan Anda pada hari ini. Ananda Arifin, Ya Pak. akhir-akhir ini Bapak selalu melihat Ananda Arifin menyendiri, tidak mau bekerja dengan temannya. Apakah Ananda ada masalah? Sebelumnya Pak, saya terima kasih atas kesediaan Bapak yang telah meluangkan waktu untuk saya. Sebenarnya selama ini memang saya ada masalah, namun saya sebenarnya segan untuk mengungkapkan masalah ini dengan Bapak. Tapi kalau saya biarkan berlarut-larut, mungkin masalah ini akan mengalami hambatan bagi Ananda. Yang Ananda inginkan setelah kita ngobrol atau setelah kita diskusi pada sesi kali ini, apa harapan Ananda? Ini Pak ya, saya ungkapkan masalah dulu pada Bapak. Masalah saya ini saya akui Pak, saya memang akhir-akhir ini jarang bekerja sama dengan teman-teman. Karena begini permasalahannya Pak, saya kalau berdiskusi sama teman-teman itu beberapa kali yang pernah saya lakukan dulu, kayaknya pendapat saya itu jarang diterima oleh mereka. Jadi makanya hari ini saya putuskan bahwa saya keluar dari kerjasama dengan teman-teman itu. Jadi saya kalau ada sesuatu tugas itu saya mengambil inisiatif mengerjakan sendiri aja gitu. Sekarang coba Ananda ceritakan kepada Bapak apa yang Ananda tidak bisa bekerja sama kepada temannya, apa yang membuat Anda merasakan bahwa pendapat Anda itu tidak terima sama teman-temannya. Coba Anda ceritakan. Jadi gini Pak, pendapat saya itu oleh teman-teman tuh kayaknya dianggap saya itu kurang bisa mengungkapkan pendapat. Padahal saya kadang-kadang saya di dalam bekerja sama itu rasanya maksimal juga, sudah berusaha gitu untuk membagi apa yang saya bisa kepada teman-teman. Namun kadang-kadang dalam kerjasama itu kayaknya memang belum bisa menerima itu. Jadi makanya daripada saya merusak kerjasama orang, jadi saya pilih kerja sendiri. Jadi selama bekerja sama dengan temannya, apa sih yang dilakukan oleh Ananda Arifin? Yang saya lakukan Pak, kadang-kadang saya kan kalau ada suatu tugas yang kerjakan bersama, saya kadang-kadang selalu memberikan pendapat gitu. Memberikan pendapat misalnya seperti ini kan, apa yang dijawab oleh teman-teman, kalau menurut saya juga hampir sama dengan pemikiran saya. Tetapi mereka kadang-kadang tidak mau menerima itu. Cuman saya kemarin saya tanya apa mungkin latar belakang saya, makanya saya tidak diterima gitu kan. Kemudian ada beberapa teman kami mengatakan mungkin saya ibaratnya kurang pandai bergaul lah gitu. Artinya mungkin saya ini jujur saja Pak, kalau dengan teman-teman saya memang kurang bergaul karena saya menyadari diri saya gitu. Saya mungkin kalau dari segi penampilan kurang dari orang lain. Mungkin tidak saja faktornya itu, mungkin saja faktor-faktor yang kekurangan saya itu yang mungkin mereka tidak mau mengajak saya untuk simpati bekerja. Jadi daripada seperti itu, mungkin saya tidak ikut gitu. Baik Ananda, biasanya kalau bekerja sama itu apa sebaiknya yang dilakukan dalam kerjasama tersebut? Kalau menurut saya Pak, yang dilakukan itu saya harus melakukan komunikasi itu. Artinya saya melakukan pendekatan dengan mereka yang memang pernah saya lakukan gitu kan. Cuman itu tadi saya lihat adalah dari sekian banyak teman ada juga tidak semuanya juga gitu kan, adalah yang memberikan semacam tanggapan baik dan adalah juga yang ingin katakanlah mau mendekati saya gitu, ada Pak. Artinya tidak semuanya
hal itu saya katakan tidak. Cuman saya walaupun bagaimana rasanya masih merasa minder gitu. Artinya ya saya selalu tidak ditanggapi. Jadi ya maklumlah hati ini namanya Pak. Kalau yang namanya kita selalu dikucilkan orang, ya tentunya kita ini kan susah untuk bagaimana untuk menyesuaikan diri gitu. Baik Ananda, Bapak juga bisa merasakan apa yang Ananda rasakan. Kemudian menurut Ananda, apa lagi yang bisa dilakukan supaya Ananda bisa bekerja sama dengan temannya? Inilah Pak ya, saya nanti pertama saya mungkin yang jelas sudah minta saran dengan Bapak ini, ya mungkin nanti saya secara pelan-pelan kan saya coba mendekatinya. Mungkin kalau tidak bisa ya mereka menerima dengan keadaan saya apa adanya, ya mungkin saya nanti bisa juga minta bagaimana pandangan-pandangan Bapak terus supaya saya bisa ya bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Saya pun juga merasa Pak, kalau artinya tidak diajak berteman atau tidak bisa bekerja sama dengan teman, ya saya sendiri juga sedikit banyak akan mengganggu diri saya sendiri gitu. Artinya saya merasa minder dan akhirnya nanti mungkin bisa saja pikiran saya terganggu gitu. Memang kadang-kadang orang tua saya di rumah juga selalu bertanya, tidak Arifin katanya tidak seperti yang dulu selalu ceria, sekarang ini selalu murung di rumah. Itu pun kadang-kadang saya belum punya keterbukaan pada orang tua saya, karena saya kalau bisa hal ini ya bagaimana caranya saya minta bantu dengan Bapak lah, karena Bapak yang saya anggap satu-satunya mungkin bisa tempat saya curhat gitu, untuk berbagi cerita saya supaya saya ini bisa keluar dari permasalahan seperti ini. Nah, kalau simpulkan, berarti Ananda Arifin sudah menemukan penyebab Ananda tidak bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, untuk itu kira-kira nih dalam waktu dekat ini apa yang bisa Ananda lakukan sehingga Ananda bisa bekerja sama dengan teman-temannya dengan maksimal? Dalam waktu dekat ini Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin akan mendekati teman-teman dan akan meminta kepada teman-teman bagaimana supaya saya bisa diterima dengan keadaan saya. Saya mungkin akan lebih terbuka lagi Pak. Kalau memang saya kurangnya akan saya tanya di mana kurangnya saya gitu. Kalau memang kurang penampilan, ya mungkin saya akan merubah cara penampilan saya. Kalau mungkin barangkali komunikasi saya mungkin kurang tepat bagi mereka, saya akan coba memperbaiki komunikasi terhadap mereka. Dan kalau memang sikap saya sehari-hari mungkin ego saya kah atau cara saya dalam bertindak atau katakanlah dalam berteman sama mereka kurang pas, saya mungkin nanti minta pendapat sama mereka apa yang harusnya saya lakukan supaya saya bisa berubah dan supaya istilahnya saya bisa diterima di tengah-tengah mereka dalam berteman gitu. Jadi dengan hal yang seperti itu saya memang kepingin supaya saya bisa diterima di tengah mereka dan supaya saya setiap ada permasalahan dalam tugas belajar, walaupun tugas kelompok maupun tugas belajar mandiri, saya akan mohon kepada teman-teman semua supaya terbuka hati mereka untuk menerima saya apa adanya. Dan itulah tadi Pak, keterbukaan itu saya akan berusaha ya, kalau memang saya mungkin dalam tingkah laku saya itu kurang tepat, ya mungkin saya minta keterbukaan bagi mereka untuk mengoreksi diri saya. Itu Pak yang mungkin barangkali akan saya coba dalam waktu dekat ini. Baik Ananda, bagus. Mudah-mudahan setelah kita bertemu ini, apa yang sudah Ananda utarakan, Ananda bisa untuk melaksanakannya dengan komitmen dan penuh tanggung jawab. Dan mudah-mudahan harapan Bapak selanjutnya, anak Bapak Arifin nanti
bisa kembali untuk bekerjasama dengan teman-temannya. Demikian Ananda, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Pembicaraan kita tadi, Ananda bisa untuk kembali menerapkannya di dalam kegiatan kita, terutama kegiatan kita di kegiatan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih juga Pak. Ya. Kemudian kepada pengamat Ibu Arina Sasti disilakan untuk memberikan tanggapan terhadap yang telah kami laksanakan, saya sebagai coach dan Pak Arifin sebagai coaching terhadap kasus seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Silakan Ibu Arina Sasti. Iya, terima kasih untuk Pak Abu sebagai coach di sini dan sebagai coaching secara keseluruhan. Kalau saya melihatnya itu sudah sangat-sangat bagus ya, satu bentuk coaching yang sama-sama saling memberikan umpan balik sangat-sangat positif. Nah, kalau secara lebih rinci, kalau dari segi tujuan, nah di awal tadi tujuan dari sesi coaching itu sudah dapat tergambar dari pertanyaan-pertanyaan awal yang diajukan oleh coach, yaitu oleh Pak Abu tadi. Nah, dari pertanyaan awal tersebut sudah tergambar apa inti dari atau maksud dari tujuan yang ingin dilakukan di sesi coaching tersebut. Nah, kemudian dari sisi identifikasi, di situ Pak Abu sebagai coach itu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada identifikasi potensi yang dimiliki Pak Arifin sebagai coach terkait permasalahan yang dialaminya. Dan sebagai coach pun Pak Arifin bisa memberikan umpan balik yang sangat responsif ya, yang sangat tepat gitu. Dia mengeluarkan semua isi hatinya. Nah, itu dari segi identifikasi. Kemudian dari segi rencana aksi di sini yang akan dilakukan oleh si coach itu sudah bisa disampaikan secara maksimal oleh coach tersebut dan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coachnya tentunya. Sudah terlihat di situ, sudah tergambar aksi yang ingin dilakukan oleh Pak Arifin sebagai coachnya. Kemudian tanggung jawab di sini, tanggung jawabnya juga tergambar dengan jelas lewat pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Pak Arifin sebagai coach untuk menjalankan aksinya kira-kira seperti itu. Terima kasih Ibu Arina Sasti yang telah memberikan paparannya, pengamatannya terhadap pelaksanaan yang baru kita laksanakan. Saya sebagai coach, kemudian Pak Arifin sebagai coachnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini nantinya bisa kita melaksanakannya terhadap tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, terutama tugas kita sebagai guru kelas, karena guru kelas itu di samping kita mengajar, kita juga sebagai untuk memimpin anak-anak tersebut dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih. Kita masih ada satu sesi lagi. Pak Abu. Ya, karena kita masih ada satu sesi lagi, Pak Ahmad Pandi belum kita juga di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.